ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. آمين. Alhamdulillah, segala puja, puji serta rasa syukur tak henti-hentinya kita yakini dengan hati kita, kita amalkan dengan anggota tubuh kita, dan kita ucapkan dengan lisan kita, Alhamdulillah. Sampai saat ini dan sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Allah masih memberikan kita karunia yang tak terhingga. Salah satu nikmat yang Allah masih memberikan kita sampai saat ini yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sihat wal afiat, panjang umur di dalam taat beribadah kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dengan taufik dan izinnya Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa merasakan, bisa hidup sampai alhamdulillah di puasa yang ketiga. Mudah-mudahan tentunya harapan kita, segala amal ibadah kita, mulai dari puasa kita, salat tarawih kita, salat qiyamul lail kita, tadarusan kita, tilawah kita, ini Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Maka nikmat ini harus kita syukuri. Kenapa demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena nikmat panjang umur, bisa hidup, bisa merasakan di bulan suci Ramadan ini tidak semua Allah berikan. Karena mungkin ada saudara kita, keluarga kita, teman kita yang mungkin Ramadan tahun sebelumnya itu masih hidup, masih membersamai kita, tetapi di bulan Ramadan tahun sekarang ini sudah Allah panggil. Maka kita harus syukuri masih bisa hidup sampai di bulan suci Ramadan. Karena kata Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab At-Tadhkirah At-Tabsirah, beliau mengatakan, tallahi, demi Allah, law qila li ahli al-qubur tamannaw, demi Allah, jikalau dikatakan kepada ahli kubur, mintalah, mengharaplah, buat satu permintaan, maka apa yang mereka akan minta? La tamannaw yawman min Ramadan, pasti mereka akan mengharapkan, meminta hidup satu hari saja, agar mereka bisa hidup di bulan suci Ramadan. Sebab mereka tahu akan fadilahnya, akan keutamaan bulan suci Ramadan. Rahmat Allah berikan, pengampunan Allah berikan, pintu surga Allah buka selebar, pintu neraka Allah tutup rapat-rapatnya. Karena begitu mulianya bulan suci Ramadan.
Karena jikalau umat ini tahu akan fadilah, akan keutamaan bulan suci Ramadan, maka mereka pasti akan minta setiap bulan ini seperti bulan Ramadan, setiap hari ini seperti hari di bulan Ramadan. Karena begitu besar fadilah yang Allah berikan kepada ini umat. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang diberi kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena harta bisa dicari, kesempatan tidak bisa kita cari, waktu tidak bisa kita kembalikan lagi. Mumpung Allah masih memberikan kita umur yang panjang, sehat walafiat, kita optimalkan amal ibadah kita dengan harapan Ramadan yang kita lakukan sekarang, amal ibadah ini jauh lebih baik Ramadan daripada Ramadan yang sebelumnya. Imam Al-Ghazali, beliau membagikan tingkatan orang puasa di dalam kitab beliau yang bernama Ihya Ulumuddin. Beliau membagi tingkatan orang puasa itu ada 3. Yang pertama, Shaumul Awam. Ini puasanya orang awam, tingkatan yang paling rendah. Maka puasa orang awam ini hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya melainkan hanya lapar dan haus saja. Itu artinya dia hanya puasa secara zahirnya saja, secara batinnya dia tidak puasa. Kemudian tingkatan yang kedua, Shaumul Khawas. Tingkatan yang kedua ini tingkatan puasa orang yang khusus. Bagaimana puasa orang yang khusus? Yaitu mereka yang bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi juga mereka menahan segala sesuatu yang bisa dapat membatalkan pahala puasanya. Karena salah satu hikmah puasa, salah satu hikmahnya adalah kita dengan puasa ini mengontrol, menahan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu ini, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Karena hawa nafsu ini cenderungnya, sukanya untuk memerintahkan kita kepada perbuatan yang buruk. Karena kalau kita puasa ini bisa meredam hawa nafsu. Pernah Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya juga pernah ditanya sama muridnya, pernah bertanya kepada muridnya, wahai muridku, apa yang paling besar di dunia ini? Maka muridnya ada yang menjawab, yang paling besar itu gunung, yang paling besar itu bumi, yang paling besar itu matahari. Maka beliau menjawab, tidak, yang paling besar itu hawa nafsu. Karena hawa nafsu kalau tidak kita kontrol, maka dia akan semakin menjadikan kita sebagai budaknya. Maka salah satu hikmah puasa itu kita bisa mengontrol hawa nafsu kita. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya syabab man istata'a minkumul ba'ah, wahai pemuda, siapa di antara kalian yang bisa menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Wa man lam yastati', maka barang siapa yang belum bisa, belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa. Fa inna lahu wija'un, karena dengan puasa itu menjadi tameng yang mengontrol hawa nafsunya. Karena hawa nafsu yang berada di dalam diri manusia
Ini kalau tidak dikontrol, ini diumpamakan Imam Al-Bushiri di dalam syairnya, di dalam qasidah Al-Burdah, beliau menjelaskan tentang bahayanya hawa nafsu. Di dalam syairnya qasidah Burdah ini beliau mengumpamakan kalau orang yang terus menturuti hawa nafsunya ini seperti bayi yang terus menyusui. Kalau kita tidak sabih, tidak berhentikan, maka bayi ini akan terus menyusu sampai dia besar. Begitu juga hawa nafsu. Dia kalau kita semakin turuti, dia makin menjadi-jadi. Maka kita kontrol, kita tahan hawa nafsu dengan salah satunya puasa. Maka ada tingkatan yang ketiga. Kata Imam Al-Ghazali, ini saum khawasul khawas. Itu puasa yang paling khusus di antara orang yang khusus. Siapakah mereka? Ini tentunya puasanya para nabi, para awliya illah, para wali Allah. Ini mereka puasa ini bukan hanya menahan lapar dan haus. Mereka puasa bukan hanya menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa, tetapi juga mereka berpuasa dari segala sesuatu yang dapat memalingkan dia atau melupakan dia dari zikrullah, dari mengingat Allah. Maka kita tidak bisa untuk sampai di tingkatan yang ketiga ini. Paling minimal kita bisa masuk di dalam golongan tingkatan puasa yang kedua, itu saumul khawas. Itu kita berusaha menjadikan puasa kita bukan hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja, tetapi juga mendapatkan pahala inti dari puasa tersebut. Karena inti dari puasa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa, yang mana puasa ini telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, moga-moga. Maka la'alla ini harfu taraji, untuk harapan, mengharap, moga-moga dengan puasa yang kita lakukan itu tattaqun, kita semakin bertakwa, semakin bertambah amal ibadah soleh kita. Karena tidak semua orang yang berpuasa itu bertakwa. Itu tadi, betapa banyak orang yang puasa tetapi dia tidak mendapatkan puasanya, melainkan hanya lapar dan haus saja. Artinya apa? Dia puasa tetapi mulutnya tidak puasa. Dia puasa tetapi matanya tidak puasa. Puasa dari apa? Dari melihat sesuatu yang Allah haramkan. Mulutnya tidak puasa dari segala sesuatu berbicara yang sia-sia, berbohong, mengadu domba. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus manfaatkan kesempatan yang Allah telah berikan kepada kita ini. Kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita optimalkan, kita maksimalkan amal ibadah kita di tahun Ramadan yang sekarang ini. Agar apa? Agar supaya Ramadan kita pada tahun ini jauh lebih baik ketimbang bulan Ramadan di tahun sebelumnya. Maka sungguh merugi dan merugi orang yang Allah berikan kesempatan hidup di bulan suci Ramadan, tetapi bulan suci Ramadan ini lebih buruk, na'udzubillah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama untuk mengoptimalkan amal ibadah kita dengan memperbanyak tilawah kita, memperbanyak solat malam kita, memperbanyak solat kita,
kita memperbanyak sedekah, infak kita. Maka kalau kita mengamalkan 3 ini, insya Allah kita mengoptimalkan puasa kita. Kita termasuk orang yang bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan amal ibadah puasa kita. Maka ayo kita berdoa bersama, mudah-mudahan bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita ini menjadi Ramadan yang paling baik dan kita manfaatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal 'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا